spastisitas atau kekakuan, kelemahan otot, fleksibilitas yang terganggu, koordinasi, bahkan sampai kelainan postur. Ada yang sampai mindsetnya terganggu. Ini adalah problematik yang sering sekali dihadapi oleh penderita stroke. Bara coba untuk mendampingi kawan-kawan stroker di sana dan coba untuk mengajak kawan-kawan stroker tetap semangat di sana, karena kesempatan penderita stroke untuk pulih itu masih tetap sama. Ya, selama kita masih melakukan latihan dan latihan, perkembangan akan selalu ada. Bara mencoba untuk memberikan atau membagi ilmu Bara yang sedikit, kemudian juga pengalaman Bara dalam menangani penderita stroke. Kembali lagi kita kupas pembahasan kita yang kemarin terhenti tentang pola jalan. Oke, setelah kemarin kita melatih atau mengupas latihan-latihan tentang kemampuan berdiri, kemudian yang kedua adalah kemampuan menjinjit. Saat ini kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase di mana tumit ke bokong atau menekuk lutut ke belakang. Oke, kalau kita perhatikan ya, fase dari berjalan itu ada dua fase, dipisahkan oleh dua fase besar, fase berdiri dengan fase swing. Oke, tapi ada beberapa fase yang harus dilalui. Yang pertama fase berdiri. Oke, fase berdiri. Kalian ya, kemarin kita sudah bahas fase berdirinya, kemampuan berdirinya diperbaiki. Setelah kemampuan berdirinya diperbaiki sudah bagus, kemampuan berdirinya saat berjalan bagus, kemudian kemampuan menjinjitnya bagus, kemampuan menjinjitnya sudah bagus. Oke, kemudian kita masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu menekuk lutut ke belakang atau mengangkat tumit ke bokong. Oke, di video ini yuk kita bahas kemampuan menekuk lutut ke belakang akan mempengaruhi pola jalan. Kenapa? Karena pada stroke dengan pattern ekstensi, atau kalau kita bilang pola spastis, pola kekakuannya itu adalah pola lurus yang lututnya mengunci dan lain-lain, gerakan menekuk lutut ke belakang itu sangat penting karena banyak sekali. Oke, jangan kemana-mana, yuk kita bahas. Tetap bersama saya, Bara, di channel Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, sebelum saya masuk ke latihan-latihan, yuk kita bahas dulu sedikit tentang tekuk ke belakang. Oke, tentang menekuk lutut ke belakang atau mengangkat tumit ke bokong. Oke, pada gerakan mengangkat tumit ke bokong atau menekuk lutut ke belakang, itu adalah peran dari otot paha belakang atau disebut hamstring. Oke,
otot paha belakang ini sangat berperan sekali. Oke, jadi biasanya penderita stroke itu dengan pola pattern spastik itu di lurus atau ekstensi, itu biasanya terjadi spastisitas di quadricep atau otot paha depan. Oke, sehingga otot paha belakangnya itu lemah, gitu ya. Jadi kelemahan otot itu disebabkan oleh spastisitas ya. Oke, nah bagaimana sih caranya supaya kita bisa menekuk lutut ke belakang? Oke, yuk kita perhatikan video yang satu ini. Ini videonya misalnya ada pernyataan bahwa bang, saya sama sekali belum bisa loh menekuk lutut ke belakang, ya kan? Nggak bisa ngangkat ngangkat tumit saya ke bokong, itu sulit sekali, belum bisa sama sekali. Oke, yuk kita perhatikan video yang satu ini. Oke, video yang satu ini kalau teman-teman pernah lihat di video bara sebelumnya, ada yang namanya gerakan bridging. Ya, bridging. Tapi kalau bridging kan ininya lututnya ditekuk lurus seperti ini ya, lurus ditekuk seperti ini untuk gerakan bridgingnya. Oke, tapi ini bridgingnya bukan dengan tekuk lutut seperti ini, tapi dia seperti ini, biar sampai kelihatan ke kaki ya. Oke, nah ini lututnya ditekuk sedikit saja, ya. Jadi tidak ditekuk banyak, tapi ditekuk sedikit saja, hanya sampai lututnya naik ke atas sedikit. Oke, lututnya naik ke atas sedikit. Oke, yang dilakukan adalah, apa yang harus kita lakukan adalah, pertama, angkat tulang ekornya, sampai ininya ada udara. Oke, angkat pungungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, turun. Terasa sekali loh di paha belakang loh kawan-kawan stroker. Oke, kita mulai lagi ya. Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas 2. Very good. Yuk, angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas 3. Oke, masih 7 lagi. Wow, sudah terasa sekali ya. Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas 4. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Very good, tekuk sedikit saja. Oke, yuk. 1, 2, 3, angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Very good sekali. Nah, 4 kali lagi yuk, 4 kali lagi. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Oke, very good. Yuk, angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. 2 kali lagi. 2 kali lagi yuk. 2 kali lagi. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Good. Sekali lagi. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Itu gerakan yang pertama. Nah, kalau sudah bisa gerakan yang pertama, oke, akhirnya ada kontraksi di otot paha belakang. Oke, terus kita lakukannya seperti apa? Latihan yang kedua kita tes seperti ini. Oke, kita lihat, kita tidur terlentang seperti ini. Oke, kemudian angkat lututnya ke bokong. 1, turun perlahan, jangan dibanting turunnya jangan dibanting, angkat. Oke, 2, very good, turunnya perlahan saja, angkat. 3, very good, turun perlahan, angkat. 4, turun perlahan, angkat. 5, turun ke belakang, angkat. 6, turun ke belakang, angkat.
7, turun ke belakang, angkat 8, turun ke belakang 9, very good. Again, yo, bisa 10. Oke, lepas. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya belum bisa sampai full seperti itu? Gak apa, sampai di sini dulu, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tahan, lepas. Yuk, angkat lagi sampai di sini bisanya. Oke, tahan aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas. Terus lakukan sampai dia bisa ke belakang. Oke. Oke, ini gerakan yang kedua. Oke, gerakan yang ketiga adalah kita gunakan yang lebih tinggi di sini. Oke. Kita tidurnya terlentang, oke, kemudian kita taruh pergelangan tumit kita di atas ya, tumitnya di atas, bukan di sini ya, bukan di sini ya. Kemudian di atas ini, oke, dengan posisi lututnya sedikit menekuknya sedikit, oke. Kemudian apa yang kita lakukan bridging, angkat tulang ekor, angkat perut. Kemudian angkat lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, turun dada, turun perut, turun tulang ekor, perlahan. Very good. Oke, tekuk, jangan diluruskan. Oke, tekuk. Angkat tulang ekor, perut, kemudian dada, tahan 1, 2, 3, lurus 4, 5, 6, 7, 8, 9, turun dada, turun perut, turun tulang ekor. Very nice, again. Oke, angkat. Oke, very good. Angkat lagi dada, perut. Angkat dada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lepas dada, lepas perut, lepas tulang ekor. Perlahan saja, perlahan. Yuk, sekali lagi ya. Yuk, diangkat tulang ekornya, diangkat perutnya, kemudian angkat dadanya, lurus, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, turun dada, turun perut, turun tulang ekor. Ini adalah latihan yang ketiga. Oke, latihan 1, latihan 2, latihan 3 adalah latihan di mana bagi teman-teman stroker yang belum bisa menekuk lutut ke belakang. Ya, sampai dia bisa dulu, sampai gerakan yang kedua bisa dulu. Oke, nah misalnya gerakan yang kedua sudah bisa, Bang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bisa itu berarti bukannya goyang ya. Saat menekuk itu jangan sampai goyang. Kalau dia sudah stabil, bisa menekuk lututnya bagus tanpa mengangkat bokong, itu bisa. Ya, dilakukan gerakan selanjutnya. Jadi gerakannya bertahap, dimulai dari yang levelnya dulu, nomor 1, 2, 3. Sampai yang nomor 2 bisa, baru dilanjutkan ke nomor 4. Yang nomor 4 bagaimana sih? Oke, kita lihat ya. Ini gerakannya sambil berdiri. Oke, sambil berdiri. Oke, yang lutut yang kaki yang sehat di depan. Kaki yang sehat di depan. Angkat 1, turun. Angkat 2, turun. Yang sehat di depan, yang sehat di depan, yang sehat di depan, yang sehat di depan. Condongkan badannya ke sehat, angkat 1. Oke, condongkan ke yang sehat, angkat 2. Lebih tinggi lebih bagus. Kalau misalnya segini dulu, 4. Bisa lebih tinggi. 5, very good. Angkat lagi. 6, angkat lagi. 7, angkat. 8, angkat. 9, angkat. 10. Oke, kita lihat ya, gerakannya nggak gitu ya, nggak bukannya pinggang yang angkat ya.
bukannya pinggang, tapi lurus. Latihan di cermin kalau bisa ya, supaya bisa dikoreksi posturnya. 1, lihat lurus, angkat ke belakang. 2, very good, sampai bisa seperti ini. 3, very good, ke depan badannya. 4, kemampuan berdiri, lihat. 5, terus angkat. 6, oke. Tidak begini, salah. Tidak bokongnya dulu yang diangkat, tidak begini, oke. Tapi 8, very good, lurus, kakinya lurus. 9, very good, oke. 10, perlahan saja, dimulai gerakannya perlahan saja. Ini gerakan yang keempat. Oke, gerakan yang kelima adalah perpaduan antara kemampuan berdiri dengan menekuk lutut ke belakang. Oke, kemampuan berdiri kita latih juga lagi, dipadukan dengan kemampuan berdiri menekuk lutut ke belakang. Jadi kemampuan berdiri ditambah dengan kemampuan menekuk lutut ke belakang. Oke, gerakannya seperti apa? Seperti ini. Oke, kita lihat ya, ini tetap yang sakit. Tetap yang sakit. Oke, gerakannya seperti apa? Ke belakang. Yes, gantian. 1, berdiri. Ingat, tegak, kepalanya ke atas. 2, very good, kepalanya ke atas. 3, sundul ke atas kepalanya. Very good. 4, lagi gantian. 5, berdiri. 6, berdiri pinjak. 7, injak. 8, injak. 9, injak. 10, very good. Oke, lalu kalau sudah bisa seperti ini, kita ke depan. Ya, tarik ke belakang. Yes. Maju sambil jalan, ke depan sedikit. Oke, tekuk ke belakang, mundur, tekuk ke belakang, mundur, tekuk ke belakang, mundur, tekuk ke belakang, mundur, tekuk ke belakang, depan, tekuk ke belakang, pelan-pelan saja. Langkahnya kecil saja, langkah kecil. Injak. Oke, injak. Oke, injak. Oke, injak. Oke, injak lagi stepnya ke belakang. Ke belakang pelan-pelan saja, nggak usah jauh-jauh, pelan saja. Ke belakang, tekuk ke belakang. Tekuk ke belakang, mundur, tekuk ke belakang, mundur. Tekuk ke belakang, mundur. Tekuk ke belakang, maju. Tekuk ke belakang, maju. Belakang, maju. Lihat, tidak begini. Ya, tekuk ke belakang tidak diluruskan. Jangan diluruskan. Sedikit menekuk. Oke, sedikit menekuk. Oke, jangan dikunci lututnya. Oke, mundur. Jangan dikunci lututnya. Oke, ini gerakan yang terakhir. Oke, demikianlah para sahabat terapeutik home care, terutama para stroker di sana. Jadi kemampuan menekuk lutut ke belakang ini penting sekali agar lutut tidak mengunci saat berjalan. Karena saat dia mengunci, nanti kakinya akan miring dan keseimbangan akan sangat terganggu saat step selanjutnya. Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih jalannya itu kakinya miring ya, kayak gini ya, contohnya. Misalnya kayak gini. Jadi langkahnya itu miring, masih miring, gini, itu otomatis tekukan ke belakangnya tidak ada. Biasanya dia letas terus. Jadi dia langsung melempar, kakinya langsung melempar, tidak ada tekukan ke belakang. Jadi habis dia dari belakang dilempar kakinya, kadang agak miring, jadi lempar sama dia. Agak meliring, jadinya ininya lurus ya. Bagi teman-teman yang teman-teman stroker yang masih jalannya seperti itu atau jalannya melingkar, ini penting banget dilakukan, tekukan lutut ke belakang. Habis itu nanti baru kita lakukan gerakan swinging.
ya gerakan melangkah atau mendorong kaki ke depan. Oke, tapi sebelumnya adalah lutut ke belakang. Oke, dilakukan dulu latihan ini sampai mahir, baru nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya tentang swinging atau mengangkat paha ke depan. Oke, dibarengi dengan lutut ke belakang. Oke, dengan mobility on stability-nya lutut ke belakang. Oke, demikianlah sahabat terapeutik home care video saya kali ini, semoga bermanfaat sekali. Jika bermanfaat, yuk di-share videonya sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe, yuk di-subscribe yuk channel saya agar mendapatkan notifikasi pada video selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih sekali sudah mengikuti video Bara selama ini. Selamat malam, have a nice rest, bye-bye.